Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Baiklah, dalam kesempatan ini insya Allah kita akan kembali mempelajari ilmu hadis. Adapun materi kali ini kita akan mempelajari ilmu hadis khusus untuk kelas 12 keagamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah tokoh hadis di masa sahabat. Sejarah tokoh hadis di masa sahabat. Kalau di buku panduan yang telah disebar atau di-share di grup, silahkan kalian buka di materi ilmu hadis kelas 11. Jadi khusus kelas 12 yang keagamaan, di sini mu'alim mengambil diktat atau bahan ajar menggunakan diktat bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kalian nanti akan menghadapi yang namanya ujian nasional. Kalau kita menggunakan kitab Mustalahul Hadis, karena metode belajarnya sedikit lebih lama, karena di sana kita membaca, kemudian mendobit, terus menerjemahkan. Kalau kita pakai diktat bahasa Indonesia lebih simpel, lebih mudah. Baiklah, sejarah tokoh hadis di masa sahabat. Di masa sahabat ini ada beberapa sahabat yang terkenal sebagai periwayat hadis. Baiklah, yang pertama ada yang namanya Abu Hurairah. Ada yang namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Biasanya dalam soal ujian nasional ini menanyakan tentang berapa jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, atau siapa nama asli Abu Hurairah, kapan Abu Hurairah wafat. Kita bacakan sedikit biografi mengenai Abu Hurairah. Abu Hurairah memiliki nama asli Abdurrahman bin Sakhar ad-Dausi. Beliau lahir 19 tahun sebelum Hijriyah. Berarti beliau ini lahir masih di fase dakwah Nabi di Mekah. Nama aslinya Abdurrahman, tolong kalian catat karena ini bisa keluar di ujian nasional. Ia lebih dikenal dengan Abu Hurairah. Nama panggilan tersebut diberikan oleh Rasulullah SAW. Abu Hurairah artinya bapak kucing. Kenapa? Karena Abu Hurairah ini adalah sahabat yang sangat sayang sekali dengan kucing. Pernah suatu ketika kucing ini keluar dari lengan baju gamisnya Abu Hurairah. Biasanya orang Arab itu mereka kalau memakai gamisnya ada yang lengannya
lebar, sehingga bisa dimasuki oleh sesuatu yang lebih besar. Pernah para sahabat dan Rasulullah SAW melihat kucing keluar dari lengan baju Abu Hurairah, sehingga Rasul SAW memberikan julukan kepada seseorang yang bernama Abdurrahman ini sebagai Abu Hurairah, bapaknya kucing, saking sayangnya dengan kucing. Kenapa? Karena kemanapun Abu Hurairah ini pergi, kucing yang menjadi kesayangan beliau ini selalu ikut. Maka sejak itulah panggilan Abu Hurairah terkenal atau masyhur, sehingga nama aslinya Abdurrahman ini hilang. Seperti juga sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq. Nah, beliau nama aslinya Abdurrahman bin Abi Quhafah. Namun karena beliau orang yang pertama menerima Islam dari kalangan orang tua, Abu itu artinya bapak. Bakrin orang yang pagi-pagi, orang yang awal-awal dalam menerima Islam, sehingga dipanggil Abu Bakar. Abu Hurairah berasal dari kabilah Daus di daerah Yaman. Beliau sejak kecil menjadi yatim. Ketika muda, ia bekerja di Basrah. Abu Hurairah masuk Islam tahun ke-7 Hijriah, pada tahun Perang Khaybar. Nah, jadi setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, di tahun ke-7 Abu Hurairah masuk Islam. Pada masa hidupnya, dia adalah seorang pimpinan dari penghuni Ahlus Suffah. Nah, jadi di Madinah, khususnya di Masjid Nabawi, ada yang namanya Ahlus Suffah. Nah, Rasulullah SAW membuat suatu tempat, kemudian beliau beri nama Ahlus Suffah. Di situ khusus menampung orang-orang yatim atau orang-orang yang tidak mampu, namun mereka mempunyai keinginan untuk belajar agama Islam dengan himmah atau keinginan yang kuat. Sehingga Ahlus Suffah ini mereka ditangani oleh Rasulullah SAW dan para sahabat yang mempunyai kelebihan harta. Sehingga bahasa gampangnya, Ahlus Suffah ini kerjaan mereka lebih banyak ialah belajar, menghadiri majelis Nabi. Abu Hurairah mengapa termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis? Tolong kalian catatlah. Apabila nanti ada pertanyaan di ujian nasional, siapakah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis? Jawabannya adalah Abu Hurairah. Mengapa? Karena Abu Hurairah ini pernah didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana perkataan beliau, "Wahai Rasulullah, aku telah mendengar dari engkau banyak hadis, namun aku sering lupa." Maka beliau bersabda, "Wahai Abu Hurairah, hamparkan selendangmu." Maka aku pun menghamparkannya, kata Abu Hurairah. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam seolah menciduk sesuatu dari tangannya, mengambil sesuatu dari tangannya. Kemudian beliau bersabda, "Ambillah wahai Abu Hurairah." Maka aku pun mengambilnya. Tidak disebutkan apakah sesuatu itu kurma atau air, yang jelas sesuatu. Maka aku pun, kata Abu Hurairah, mengambilnya. Maka sejak itu aku tidak pernah lupa lagi terhadap hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini keutamaan yang luar biasa yang dimiliki oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis. Hadis yang beliau riwayatkan jumlahnya 5.374. 5.374. Tolong diingat. Faktornya yang pertama, Abu Hurairah ini selalu menghadiri majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selalu menghadiri majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, karena beliau adalah penghuni Ahlus Suffah dan orang yang sering bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faktor yang ketiga, karena ingatannya kuat berdasarkan doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita bacakan tadi. Kemudian yang keempat, karena usia beliau panjang. Dan bahkan di sini dinyatakan bahwasanya Abu Hurairah masih hidup selama 47 tahun setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa. Kalau di masa Khalifah Abu Bakar itu hanya berlangsung kurang lebih 2 tahun. Kemudian di masa Umar kurang lebih 10 tahun. Di masa Utsman kurang lebih 3-5 tahun. Di masa Ali singkat. Berarti Abu Hurairah ini setelah masa Khulafaur Rasyidin beliau masih hidup. Dan beliau masih mengajar hadis ke para tabi'in. Nah, ini sahabat yang pertama yang banyak meriwayatkan hadis. Ingat namanya Abu Hurairah, nama asli beliau Abdurrahman. Hadis yang beliau riwayatkan 5.374. Tolong dicatat. Kemudian sahabat yang kedua yang banyak meriwayatkan hadis namanya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Sahabat yang kedua Abdullah bin Umar, anak dari Sayyidina Umar. Abdullah bin Umar atau sering disebut dengan Ibnu Umar. Biasanya membaca hadis ialah an Ibnu Umar atau an Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Abdullah bin Umar lahir tahun kedua atau tahun ketiga dari kenabian. Beliau masuk Islam pada usia 10 tahun bersama ayahnya Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumlahnya 2630 hadis. 2630 hadis. Pernah suatu ketika Abdullah bin Umar ini tidak diizinkan ikut di perang Uhud oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena usianya masih kecil. Kecuali pada perang berikutnya baru diizinkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini diantara keistimewaan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka semangat sekali untuk berjihad, semangat sekali untuk berperang bersama Rasulullah SAW. Bahkan di antara mereka ada yang masih usia belia, usia kurang lebih 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Atau bahkan di bawah ada yang usia 9 tahun. Meminta izin kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, kami boleh tidak untuk ikut berperang bersama engkau. Abdullah bin Umar termasuk sahabat yang kedua banyak meriwayatkan hadis. Disebabkan kenapa? Karena beliau selalu mengikuti kemana Rasulullah SAW pergi. Bahkan Aisyah, istri Rasulullah SAW, pernah mengatakan, tak seorang pun mengikuti jejak langkah Rasulullah di tempat pemberhentiannya. Artinya kemanapun Rasulullah SAW berangkat,
seperti yang telah dilakukan oleh Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar. Banyaknya periwayatan dari Abdullah bin Umar karena disebabkan beberapa faktor. Pertama, ia tergolong sahabat yang awal-awal masuk Islam. Kemudian usianya panjang. Terus yang kedua, selalu hadir di majelis Rasulullah SAW dan mempunyai hubungan yang dekat dengan beliau. Karena Abdullah bin Umar ini menjadi ipar dari Nabi SAW, karena anak Umar atau saudari dari Abdullah bin Umar yang bernama Hafsah binti Umar. Itu adalah istri Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, tidak punya ambisi kedudukan dan tidak melibatkan diri dalam berbagai konflik politik di kalangan para sahabat. Nah, jadi Abdullah bin Umar ini tidak mempunyai kedudukan atau jabatan di kalangan para sahabat. Beliau lebih suka untuk menuntut ilmu agama, sehingga itu yang menyebabkan beliau banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Jumlahnya berapa tadi? 2630. Kemudian sahabat yang ketiga, yakni Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik radhiyallahu an. Nama asli beliau adalah Anas bin Malik bin Nadar al-Khazraj. Beliau adalah orang Madinah dari suku Khazraj. Nah, di Madinah ini penduduk aslinya terkenal dengan dua suku. Ada yang namanya Khazraj dan yang satunya namanya Aus. Beliau lahir 10 tahun sebelum Hijriyah. Anas bin Malik adalah khadim atau pembantu Rasulullah SAW yang terpercaya. Ketika ia berusia 10 tahun, ibunya Ummu Sulaim membawanya kepada Rasulullah SAW untuk berkhidmat. Nah, jadi dalam riwayat, ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, itu banyak para sahabat yang ingin sekali memberikan bantuan atau memberikan sumbangan kepada Rasulullah SAW. Ada di antara mereka yang mempunyai kelebihan harta. Maka harta itu dibagi, kemudian seberapa bagian dikasihkan kepada Rasulullah SAW. Bahkan ada yang mempunyai beberapa kapling tanah, beberapa petak tanah. Maka sebagian tanah ini disedekahkan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat. Namun bagi Ummu Sulaim atau ibunda dari Anas bin Malik, Anas bin Malik ini adalah orang yatim. Ya, beliau adalah anak yatim. Mama atau ibu dari Anas bin Malik ini ingin sekali menyumbang sesuatu kepada Rasulullah SAW, tapi karena serba kekurangan harta, tidak punya. Kemudian tanah tidak punya, kebun kurma tidak punya. Akhirnya pikir-pikir mempunyai anak sulung, anak satu-satunya yang masih berumur 10 tahun, datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, mereka para sahabiah yang lain menyumbangkan ini, menyumbangkan itu kepada engkau. Namun aku tidak mempunyai apa-apa. Aku hanya mempunyai seorang putra yang bernama Anas bin Malik. Ia adalah anak yatim. Dan ini saya kasih kepada engkau, dan saya minta anak saya ini menjadi khadim atau pembantu engkau. Maka diterimalah Anas bin Malik menjadi pembantu Rasulullah SAW. Beliau suatu ketika membawakan sandal dan ember untuk Rasulullah SAW berwudu.
Ketika itu Rasulullah SAW melihat Anas, beliau pun mendoakannya, ya Allah, perbanyaklah harta untuknya, ya Allah, perbanyaklah anak untuknya, dan masukkanlah ia ke surga. Anas berkata, sungguh aku melihat dua orang wanita dan aku mengharapkan wanita yang ketiga. Demi Allah, hartaku melimpah ruah, dan sungguh jumlah anak-anakku dan anak cucuku pada hari ini mencapai 100 orang. Nah, makbul doa Rasulullah SAW terhadap Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau didoakan, pertama didoakan dengan harta yang banyak. Kemudian yang kedua didoakan dengan anak yang banyak. Nah, di antara cara ya, kalau seseorang itu ingin mempunyai anak yang banyak, caranya seperti apa? Caranya mudah. Tambah istri. Tambah istri. Insya Allah keturunannya banyak. Tapi kalau istrinya cuma satu, ya anaknya standar. Tapi kalau ingin anak banyak, ingin cucu banyak, ingin keturunan banyak, tambah istri, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini mengenai Anas bin Malik radhiyallahu an. Umar radhiyallahu an pernah memuji kecerdasan Anas bin Malik. Beliau memujinya, dia adalah anak muda yang cerdas dan bisa baca tulis, dan anak muda yang sangat lama bergaul dengan Rasulullah SAW. Karena apa? Karena beliau adalah khadim, membantu Rasulullah SAW. Hadis yang beliau riwayatkan dari Rasulullah SAW jumlahnya 2286. 2286. Kalau Abu Hurairah tadi 5374. Kalau Abdullah bin Umar 2630. Kalau Anas bin Malik jumlahnya 2286. Tolong dicatat, tolong diingat. Anas bin Malik, beliau di akhir-akhir kehidupannya pindah ke wilayah Basrah. Sebagian lain mengatakan kepindahannya karena terkena fitnah pada saat itu ialah oleh seseorang yang bernama Hajjaj bin Yusuf. Maka tidak ada jalan lain bagi Anas untuk pindah ke Basrah yang menjadikan satu-satunya sahabat Nabi di sana. Itulah sebabnya para ulama mengatakan bahwa Anas bin Malik adalah sahabat terakhir yang meninggal di Basrah. Seorang ulama yang bernama Al-Muwarik, beliau pernah mengatakan ketika Sayyidina Anas wafat, telah hilang separuh ilmu. Jika ada orang suka memperturutkan kesenangannya saat berselisih dengan kami berkata kepadanya, marilah menghadap kepada orang yang pernah mendengar dari Rasulullah SAW. Ia mengikuti sejumlah pertempuran dalam membela Islam. Ia dikenal sebagai sahabat Nabi yang berumur panjang. Nah, jadi kata Al-Muwarik, apabila kami berselisih pendapat, maka kami mendatangi seseorang yang sering bersama Rasulullah SAW, yakni Sayyidina Anas bin Malik. Kemudian sahabat yang ketiga yang banyak meriwayatkan hadis ini adalah sahabiah, seorang perempuan yang bernama Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Aisyah adalah istri Rasulullah SAW. Aisyah masuk Islam ketika masih kecil sesudah 18 orang yang lain. Rasulullah SAW memperistrinya pada tahun kedua Hijriah. Berarti setelah 2 tahun Nabi hijrah di Madinah, Nabi menikahi Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Aisyah ini terkenal sebagai wanita yang cerdas, wanita yang sangat cerdas, pintar syair,
pintar bahasa, pintar ilmu kedokteran, dan pintar ilmu nasab dari kalangan orang Arab. Pernah Imam Az-Zuhri, nah Imam Az-Zuhri ini adalah pelopor ilmu hadis riwayah. Beliau mengatakan, andai kata ilmu yang dikuasai oleh Aisyah dibandingkan dengan yang dimiliki semua istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ilmu seluruh wanita, niscaya ilmu Aisyah yang lebih utama. Nah, jadi memang Aisyah ini terkenal sebagai istri Nabi yang paling cerdas dalam hal ilmu. Abu Musa al-Asy'ari pun pernah memuji beliau. Tidak ada sesuatu yang sulit pada kami kemudian kami tanyakan kepada Aisyah, kecuali kami dapatkan ilmu padanya, dan dia tidak wafat sehingga ilmu tersebar di tengah-tengah umat, sehingga dikatakan bahwa seperempat hukum syarak diriwayatkan daripadanya. Jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah adalah 2210. Beliau wafat tahun 57 Hijriah pada bulan Ramadan sesudah melakukan sholat witir. Luar biasa lah. Setelah sholat witir Aisyah wafat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kepada beliau. Kemudian sahabat yang kelima yang banyak meriwayatkan hadis yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Ada yang kenal siapa Abdullah bin Abbas ini? Abdullah bin Abbas ini adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Abbas adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abbas bin Abdul Muthalib. Sahabat Nabi yang mempunyai gelar di kalangan para sahabat ialah Al-Muqsirun fil Hadis, bendaharawan hadis, adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Nama beliau adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim. Beliau lahir di Mekah 3 tahun sebelum Hijriah. Ayahnya adalah Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ibunya bernama Lubabah binti Haris atau yang dijuluki sebagai Ummu Fadl. Saudari dari Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Maimunah. Ibnu Abbas adalah salah seorang dari 4 pemuda yang dijuluki sebagai Al-Abadillah atau 4 orang pemuda yang bernama Abdullah. Ya, di antaranya adalah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr. Abdullah bin Abbas ini termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis karena beliau mendapat doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Doanya masyhur sekali lah. Dan ini sering dipakai oleh para alim ulama, para guru-guru agama. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Yang artinya, ya Allah pahamkan ia tentang agama dan ajarilah ia takwil. Nah, ini penyebab mengapa Abdullah bin Abbas termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis karena beliau mendapat doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang beliau riwayatkan jumlahnya 1660 hadis. 1660 hadis. Beliau wafat di tahun 68 Hijriah di usia 71 tahun. Nah, jadi dalam mempelajari ilmu hadis bagi kalian nantilah yang kelas 12 yang mengambil peminatan untuk ilmu hadis, ini lebih banyak berbicara mengenai biografi nanti. Ada beberapa soal hampir
5 sampai 7 soal itu berbicara mengenai biografi sahabat atau biografi imam-imam pentakhrij hadis. Ada yang berbicara mengenai nama asli, ada yang berbicara mengenai kapan lahir, dan ada yang berbicara mengenai kapan wafatnya. Tolong diingat. Kemudian sahabat yang terakhir yang termasuk banyak meriwayatkan hadis adalah Abdullah bin Amr bin As, anak dari Amr bin As. Nama beliau aslinya adalah Abdullah bin Amr bin As bin Wa'il bin Hashim. Ia memeluk Islam sebelum ayahnya. Kemudian Nabi SAW merubah namanya menjadi Abdullah. Abdullah bin Amr adalah seorang yang faqih. Ini beliau ini memang orang yang alim. Kemudian ahli ibadah yang zuhud, banyak berpuasa dan sholat. Semenjak pertama kali masuk Islam, yang menjadi pusat perhatian beliau, yakni Abdullah bin Amr bin As, adalah Al-Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur. Setiap turun ayat maka dihafalkan dan diusahakan untuk memahaminya. Nah, ini perbedaan lah antara orang-orang di zaman sekarang yang menghafal Al-Quran dengan orang-orang di zaman dahulu, khususnya mereka yang hidup bersama Rasulullah SAW. Sebagai contoh, sahabat mulia Umar radhiyallahu an. Umar radhiyallahu an ini dalam riwayat beliau hanya hafal surah Al-Baqarah. Mungkin di zaman sekarang banyak orang yang hafal 30 juz, tapi kalau Umar, beliau hanya hafal surah Al-Baqarah. Kemudian ada yang bertanya, mengapa sedikit sekali hafalan beliau? Ya, jawabannya karena Umar radhiyallahu an tidak berani melanjutkan hafalan ke ayat berikutnya setelah benar-benar memahami makna ayat tersebut dan mengamalkan isi kandungannya. Jadi mereka, para sahabat ini benar-benar mempraktekkan makna dari kandungan ayat Al-Quran. Mudah-mudahan kita di zaman sekarang bisa mencontoh mereka. Amin ya rabbal alamin. Abdullah bin Amr pernah berkata, saya telah mengumpulkan Al-Quran, kemudian saya membaca keseluruhannya dalam waktu semalam. Memang beliau dikaruniakan akal yang sempurna, cerdas dalam memahami ilmu dari Nabi SAW, rajin dan tekun mencatat apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Adapun jumlah hadis yang beliau riwayatkan, jumlahnya adalah 700 hadis. Nah, inilah sejarah para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Kita ulang, yang pertama adalah Abu Hurairah. Yang kedua adalah Abdullah bin Umar. Yang ketiga adalah Anas bin Malik. Yang ketiga adalah Aisyah radhiyallahu anha. Yang keempat adalah Anas bin Malik. Yang kelima adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Yang terakhir adalah Abdullah bin Amr bin Aus. Jumlah hadisnya kita ulang, Abu Hurairah 5.374. Kemudian Abdullah bin Umar 2.630 hadis. Kemudian yang ketiga adalah Anas bin Malik, jumlahnya 2.280 hadis. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha, jumlahnya 2.210. Kemudian Abdullah bin Abbas, jumlah hadis yang diriwayatkan adalah 1.660. Terakhir Abdullah bin Amr bin As 700 hadis. Nah, kira-kira ini saja yang bisa Mu'alim sampaikan berkenaan dengan materi ilmu hadis khusus untuk kelas 12 keagamaan. Dan insya Allah pertemuan yang selanjutnya nanti khusus untuk kelas 12 IPA dan EPS. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.